Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Ananda Sapira dari kelas 3B. Di sini saya akan meresponsi bab 1 sampai bab 3 Hukum Pidana Lanjutan yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asisten dosennya Dr. M. Rendi Aridayandi SMH. Pada bab 1 ada percobaan atau bisa disebut pugging. Pengertian dan sifat percobaan, yaitu percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Dasar patut dipidananya percobaan, yang pertama ada teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini adalah Van Hemel. Yang kedua, teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari yang pertama, teori objektif atau formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Penganutnya Dienste dan Jevenbranden. Yang kedua, teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Selanjutnya pada bab 2, penyertaan atau delneming. Pengaturan penyertaan secara umum buku 1 bab 5 KUHP pasal 55-62. Secara khusus, secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau TP khusus. Bentuk ke-1 ada pledger atau deder, yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama pandangan yang luas, yang kedua ada pandangan yang sempit. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi membuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa jadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk kedua ada down pledger atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan TP menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat.